pernyataan Bambang Tri yang menyatakan jasa Pak Jokowi palsu, dan terdakwa langsung percaya begitu saja karena sudah dilakukan mubahalah ya? Saya tidak percaya begitu saja. Percaya itu setelah ada mubahalah baru percaya. Percaya. Ketika podcast berlangsung hampa saja hati saya itu. Setelah mubahalah terdakwa percaya. Nah, baru saya tidak punya pilihan ya, karena itu Al-Qur'an. Simpel saja kok cara pandang ini, sebenarnya itu Al-Qur'an. Misal nih Gus, terdakwa, kalau terdakwa ini tiba-tiba datang lagi besok nih, mengaku sebagai Nabi ke-26, memakai jubah, pakai tongkat, terus terdakwa melakukan mubahalah terhadap Bambang Tri, dan kan Bambang itu Tri, sudah di Al-Quran sudah dinas, nggak ada Nabi lain selain Nabi Muhammad. Loh, kalau dia sudah berani mubahalah, itu ada rumusnya, beda ya. Kalau Bambang Tri jangan dianalogikan dengan orang ngaku Nabi. Kalau ada orang ngaku Nabi di depan saya, ini masalah mubahalah tadi. Enggak, mungkin terdakwa mengatakan mungkin saya ambilkan, bukan saya ambilkan Al-Quran ya, mungkin saya ambilkan golok mungkin ya. Selesai. Nah, katanya tadi begitu mubahalah langsung percaya tanpa melihat data bukti. Pak Jaksa, perhatikan ya, pertanyaannya tidak relevan sekali. Sebentar, coba pertanyaannya jenengan diperhatikan ya. Kalau ada orang ngaku Nabi, nas itu selesai, nggak bisa dianalogikan dengan urusan duniawi ini, nggak bisa Mas. Pak Jaksa nggak bisa. Baik. Nah, enggak apa, ahli udah menjawab, terdakwa udah menjawab. Sekarang terkait keterangan dari ahli agama yang kita hadirkan kemarin ya. Baik. Bahwa mubahalah itu harus 2 orang. Oke. Sehingga yang dilaknat itu ya orang yang hadir di situ. Nah, sekarang pendapat perbedaan pandangan. Oke, saya jawab 2 poin ya. Pertama, saya ikuti logikanya jaksa atau logikanya saksi agama dari jaksa. Nah, lah, rukunnya kurang karena nggak dua belah pihak. Sekurang-kurangnya rukun mubahalah itu tidak mungkin sampai jatuh hukum menodai, Pak Jaksa. Sebagaimana sholat aja kalau misalkan lupa wudhu, lupa rokaat aja nggak ada itu dalil menodai agama, nggak ada ya, paling cuma batal, ditegur, kan begitu ya. Sama mubahalah itu kalau mau saya pakai logikanya jenengan, saya setuju, nggak sah mubahalahnya, saya terima, tapi jangan terus saya distempel penoda agama, itu yang saya nggak terima. Nah, poin yang kedua, mohon maaf, sekarang gini aja, bagaimana kalau saya ikuti sarannya saksi agama yang jaksa hadirkan waktu itu? Waktu itu saksi agamanya mengatakan begini, mubahalah itu harus 2 orang, dua pihak, dan harus dilakukan di pengadilan di depan hakim. Itu yang ngomong saksi agama, bukan saya. Ada hakim ya. Nah, bagaimana kalau seandainya itu sekarang diterapkan? Siapa di ruangan ini yang tidak percaya? Gini, saya demi Allah bukan penoda agama. Nah, sekarang siapa di ruangan ini yang tetap memaksa menuduh saya penoda agama misalnya? Mumpung ada hakim, mumpung ada 2 belah pihak, bagaimana kalau sekarang kita mubahalah di sini? Siapa yang dusta dia dilaknat. Saya bukan penoda agama, saya bukan penista agama. Hidup mati saya demi menegakkan agama. Anak saya hafal Quran, ya. Hidup mati saya untuk menegakkan agama Allah, mana mungkin sama menoda agama. Jadi kalau misalkan, mohon maaf ya Pak Jaksa, Pak Penyidik, tetap ngotot Gus Nur penoda agama, ya sudah, daripada buntu, ayo mubahalah di depan Pak Hakim, tempat terserah di mana. Masih ada dari penutup umum? Nggih. Menambahkan ya mulia. Nggih, silakan. Sudah ada Gus Nur ya. Nah, santai ya Gus. Gus Nur tadi menamakan diri sebagai bekerja sebagai YouTuber atau berprofesi sebagai YouTuber ya. Terus membandingkan dengan media seperti Kompas, TV One. Bisa Gus Nur jelaskan perbedaan YouTuber sama seorang wartawan yang memiliki media resmi seperti itu? Apa bedanya ya? Nggak tahu saya ya, jaksa ya. Kalau persamaan dulu, nanti bedanya baru kelihatan.
Mungkin sama-sama pewartanya, cuman kalau di media mainstream terikat aturan ya, terikat sistem oleh Dewan Pers atau apa gitu ya. Kalau YouTuber ini kan bebas-bebas saja, nggak ada yang mengikat. Kecuali kalau kontennya melanggar, baru YouTube membacklist, nggak boleh diterbitkan. Itu nanti otomatis. Perbedaannya kalau YouTuber bebas, nggak terikat aturan. Kalau media mainstream banyak aturan. Nanti kalau salah ditegur sama siapa itu yang tukang negur media itu, PWI atau apa itu ya? Dewan Pers. Dewan Pers. Kalau saya walaupun salah nggak ditegur sama Dewan Pers. Kalau bedanya ini Gus Nur tahu nggak kalau wartawan dengan medianya memunculkan berita, ada di situ yang mengatur undang-undang pers, yaitu dia misalkan dianggap menyiarkan berita yang tidak benar, ada semacam berita tidak harus dipidana, tapi dari pihak yang diberitakan itu bisa memberikan klarifikasi melalui media juga. Nah, sementara di YouTuber ada nggak aturan seperti itu? Tidak ada aturannya, bebas-bebas saja. Saya ngundang Pak Jaksa, saya ajak podcast membicarakan seorang orang. Oke, saya ambil contoh yang real, yang sesuai dengan kasus ini. Kemarin sudah saya ceritakan kepada majelis hakim. Jadi waktu kasus saya di Surabaya kan, Kabid Humas Poldanya kan sering diwawancari Kompas tentang kasus saya, tapi tanpa ngundang saya, sepihak, gitu kan? Kan itu padahal media mainstream itu padahal. Mereka tahu hukum, kenapa nggak dijalankan hukum itu? Kan harusnya diundang juga saya, kedua belah pihak, gitu ya. Nah, intinya gini, di wartawan yang memiliki media dilindungi oleh undang-undang pers. Ya. Iya. Nah, sementara setahu saya begitu. Tidak ada undang-undang tentang. Kalau YouTuber setahu saya nggak ada. Ya. Paling kalau kontennya melanggar, ada pengumuman dari YouTube, konten Anda melanggar, udah tiba-tiba nggak bisa terbit gitu aja. Artinya kalau YouTuber melakukan pelanggaran yang diatur di dalam undang-undang pidana umum lah, bisa dilakukan pidana, sementara di wartawan dilindungi undang-undang pers dengan harus ada klarifikasi dari pihak yang diberitakan. Setahu saya walaupun wartawan ataupun reporter televisi yang resmi sekalipun, kalau dia melanggar hukum, ada yang melaporkan terkait berita, bukan hukum yang lain ya. Oke, dan ada yang melaporkan, setahu saya bisa kena delik, gitu kan? Jadi kalau saya wartawan Kompas TV, saya bikin berita menyebut nama orang, terus kemudian ternyata hoax, orang yang saya sebut itu melaporkan, bisa. Oh, menurut Anda bisa ya? Ya, menurut saya. Ya. Terus kemudian terkait kesimpulan dari posting dengan Bambang Tri, Pak. Apakah Gus Nur saat itu kemudian melaporkan Pak Jokowi ini yang dibilang jasanya palsu dengan Bambang Tri ke pihak yang berwajib, maupun ke polisi, baik ke DPR maupun ke misalkan Ombudsman yang merupakan lembaga yang menerima kritik atau laporan dari masyarakat tentang pejabat yang melanggar aturan. Jadi gini. Atau hanya berhenti saja di YouTube tersebut sudah selesai. Jadi gini, Pak Jaksa ya. Video Bambang Tri itu kan viral di akhir Agustus. Sudah viral. Di Facebook ada, di IG ada, di YouTube ada. Tembak kepala saya. Kalau ijazahnya Jokowi itu nggak palsu. Itu kan saya belum terlibat waktu itu. Sudah viral duluan. Jadi seharusnya pertanyaan Anda ini bagus ini. Harusnya waktu itu sudah diproses saja waktu itu. Nggak usah nunggu saya. Wartawannya dipanggil, ya kan? Bambang Trinya diambil, diproses, diselesaikan waktu itu. Tapi kenapa videonya Bambang Tri itu liar selama akhir Agustus itu, nggak diapa-apain, gitu kan? Gitu majelis yang mulia ya. Jadi ada kelilingan wartawan waktu itu. Coba dilihat videonya itu. Baru saya yang memanggil. Belum ada yang lapor. Belum ada yang lapor gitu kan. Gus Nur sendiri yang dilaporkan. Nah, harusnya kalau hukum ditegakkan atau apapun motivasinya presiden, apapun motivasinya polisi, apapun motivasinya sistem di Indonesia ini, hukum di Indonesia ini, kalau memang menegakkan keadilan, jangan nunggu berminggu-minggu, menit itu juga ciduk, proses, tegakkan. Intinya pertanyaan saya tadi, apakah terdakwa Gus Nur kemudian ada inisiatif, oh ayo kita laporkan nih, karena ini udah melawan hukum, udah
memalsukan dokumen, memalsukan ijazah. Hampir sama seperti itu, cuma tidak seperti itu. Motivasi saya udah kalau gitu tak panggil aja. Nggak ada saya berpikir lapor polisi itu karena memang mindset saya itu saya malas berurusan dengan polisi. Anda tahu, semua tahu, saya dicaci maki orang di YouTube itu Gus Nur anjing, Gus Nur gila, Gus Nur dajjal. Saya laporkan di Polda Jatim sampai sekarang 5 tahun nggak diproses. Jaksa juga kemarin habis sidang ini dimaki-maki juga, Pak. Jadi kalau saya yang lapor belum tentu diproses, makanya saya malas berurusan dengan penyidik itu. Jadi intinya tidak melaporkan ya, hanya sebatas ingin menyebarkan apa yang disampaikan Bambang Tri ke media sosial saja ya. Betul. Nah baru setelah itu, setelah selesai dengan saya, itu masih ada lagi YouTuber lain yang ngundang. Jadi ibarat saya ini bukan yang pertama, bukan yang terakhir. Tapi yang dilaporkan hanya. Tapi yang ditangkap hanya saya, yang diproses hanya saya. Ini Kita kalau bahasa dari kejaksaan juga nunggu nih, ada yang dilaporkan lagi enggak ini? Apa itu? Ya, yang menyebarkan tentang hoax ijazah palsu ini. Kita juga nunggu kalau ada perkara lain. Bagus lah ya. Jadi kalau bahasanya Pak Taufik itu terjadi disparitas pidana terhadap saya itu dari dulu memang begitu. Ya kalau saya yang lapor nggak pernah diproses. Padahal saya lapor baik-baik, didampingi kuasa hukum, sudah digelar perkara, saksi-saksi dari saya sudah dipanggil, tapi akhirnya ngendap. Begitu saya dilaporkan, sekarang dilaporkan 3 hari saya dijemput. Anda tahu sendiri kan, saya dijemput di rumah jam 12 malam itu dengan 25 personil digerebek rumah saya itu kayak teroris itu. Lanjut ke terkait pertanyaan teman tadi terkait bahwa terdakwa tidak ditunjukkan atau melihat data-data terkait pernyataan Bambang Tri yang menyatakan jasa Pak Jokowi palsu, dan terdakwa langsung percaya begitu saja karena sudah dilakukan mubahalah ya. Saya tidak percaya begitu saja. Percaya itu setelah ada mubahalah baru percaya. Ketika podcast berlangsung hampa saja hati saya itu. Setelah mubahalah terdakwa percaya. Baru saya tidak punya pilihan ya, karena itu Al-Qur'an. Simpel saja kok cara pandang ini, sebenarnya itu Al-Qur'an. Misalnya nih Gus, terdakwa, kalau terdakwa ini tiba-tiba datang lagi besok nih mengaku sebagai Nabi ke-26, memakai jubah, pakai tongkat. Terus terdakwa melakukan mubahalah terhadap enggak, kan itu sudah di Al-Quran sudah dinas, nggak ada nabi lain selain Nabi Muhammad. Kalau dia sudah berani mubahalah, itu ada rumusnya, beda ya. Kalau Bambang Tri jangan dianalogikan dengan orang ngaku nabi. Kalau ada orang ngaku nabi di depan saya, ini masalah mubahalah tadi. Enggak, mungkin terdakwa mengatakan mungkin saya ambilkan, bukan saya ambilkan Al-Quran ya, mungkin saya ambilkan golok mungkin ya. Selesai. Nah, katanya tadi begitu mubahalah langsung percaya tanpa melihat data bukti. Pak Jaksa, perhatikan ya, pertanyaannya tidak relevan sekali. Sebentar, coba pertanyaannya jenengan diperhatikan ya. Kalau ada orang ngaku nabi, nas itu selesai, nggak bisa dianalogikan dengan urusan duniawi ini, nggak bisa mas. Pak Jaksa nggak bisa. Baik. Enggak apa, ahli udah menjawab, terdakwa udah menjawab. Nah, kemudian terkait mubahalah terakhir yang mulia, disampaikan di mubahalah di YouTube terdakwa ya, bahwa yang tidak percaya dengan Bambang Tri akan dilaknat ya. Misalnya apabila ada sekian banyak atau separuh lah masyarakat Indonesia maupun dunia yang nonton YouTube tidak percaya dengan Bambang Tri, apakah serta-merta menurut mubahalah ajaran Islam orang tersebut, separuh masyarakat Indonesia atau dunia ini akan dilaknat begitu saja, sesimpel itu? Ini kan pertanyaan gaib ya, ini kan pertanyaan abstrak. Wallahu alam, atau jangan-jangan sekarang sudah banyak yang kena azab. Bukan kalau nggak percayanya mungkin ditahan, mungkin mending sudah nggak percaya mencaci maki Bambang Tri misalkan. Saya nggak percaya walaupun Bambang Tri itu mubahalah, tapi saya diem di dalam hati. Ya mungkin beda azabnya atau mungkin apa beda, tapi sudah nggak percaya. Sudah gitu menggila-gilakan Bambang Tri, edan, gila, stres. Mungkin wallahualam bisawab. Jangan-jangan sudah ada itu yang diazab. Berarti tetap dilaknat mereka ya? Iya. Itu ijtihad saya, siapapun. Mas Agung silahkan mubahalah, saya nggak punya pilihan. Maka saya akan percaya apapun yang diucapkan Mas Agung. Nas itu sudah bagi saya, karena Al-Quran pedomannya gitu kan. Di atas kepala itu Al-Quran. Maka ijtihad saya melebar, meluas. Makanya kenapa banyak pejabat rata-rata hidupnya berantakan rumah tangganya, karena dia melanggar sumpah jabatannya.
Al-Quran itu di atas kepalanya, nggak ada. Ini bisa salah bisa benar majelis yang mulia ya. Ini bisa salah bisa benar. Tapi kan mungkin 80% pejabat yang disumpah dengan Quran, masa pensiunnya atau mungkin pasca pensiunnya atau mungkin sebelum pensiun sudah hilang keberkahannya. Ya. Anaknya narkoba, selingkuh istrinya, kecelakaan macam-macam. Itu kan bentuk azab daripada mempermainkan Al-Quran. Gitu Mas Agung. Itu ijtihad saya. Nah, sekarang terkait keterangan dari ahli agama yang kita hadirkan kemarin ya. Baik. Bahwa mubahalah itu harus 2 orang. Oke. Sehingga yang dilaknat itu ya orang yang hadir di situ. Nah, sekarang pendapat perbedaan pandangan. Oke, saya jawab 2 poin ya. Pertama, oke, saya ikuti logikanya jaksa atau logikanya saksi agama dari jaksa. Nah, oke lah, rukunnya kurang karena nggak dua belah pihak. Sekurang-kurangnya rukun mubahalah itu tidak mungkin sampai jatuh hukum menodai, Pak Jaksa. Sebagaimana sholat aja kalau misalkan lupa wudhu, lupa rokaat aja nggak ada itu dalil menodai agama, nggak ada ya, paling cuma batal, ditegur, kan begitu ya. Sama mubahalah itu kalau mau saya pakai logikanya jenengan, oke, saya setuju, nggak sah mubahalahnya. Saya terima, tapi jangan terus saya distempel penoda agama. Itu yang saya nggak terima. Nah, poin yang kedua, mohon maaf. Sekarang gini aja, bagaimana kalau saya ikuti sarannya saksi agama yang jaksa hadirkan waktu itu? Waktu itu saksi agamanya mengatakan begini, mubahalah itu harus 2 orang, dua pihak. Dan harus dilakukan di pengadilan di depan hakim. Itu yang ngomong saksi agama, bukan saya. Ada hakim ya. Nah, bagaimana kalau seandainya itu sekarang diterapkan? Siapa di ruangan ini yang tidak percaya? Gini, saya demi Allah bukan penoda agama. Nah, sekarang siapa di ruangan ini yang tetap memaksa menuduh saya penoda agama misalnya? Mumpung ada hakim, mumpung ada 2 belah pihak. Bagaimana kalau sekarang kita mubahalah di sini? Siapa yang dusta dia dilaknat. Saya bukan penoda agama. Saya bukan penista agama. Hidup mati saya demi menegakkan agama. Anak saya hafal Quran. Ya, hidup mati saya untuk menegakkan agama Allah. Mana mungkin saya menoda agama. Jadi kalau misalkan mohon maaf ya Pak Jaksa, Pak Penyidik tetap ngotot Gus Nur penoda agama. Ya sudah, daripada buntu, ayo mubahalah di depan Pak Hakim. Tempat terserah di mana. Mohon maaf Mas. Itu kurang lebihnya Mas. Masih ada? Terkait kembali lagi ke pertanyaannya seputar dakwaan aja Pak Jaksa ya, biar jangan terlalu melebar ke masalah agama. Terdakwa tadi mengatakan hafal Al-Quran ya, terkait ayat Al-Hujurat ayat 6. Bisa ahli jelaskan nih terkait dengan saya belum hafal. Apa? Tentang apa? Ya, saya bacakan artinya. Silakan. Ya. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang yang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Baik. Apakah sudah melakukan? Taruhlah Mas Bambang Tri itu orang fasik. Saya ikuti logika ayat itu. Anggap saja Bambang Tri itu orang fasik. Kan sudah saya undang, saya tabayun. Nah, kemudian fokusnya periksalah dengan teliti. Nah, apakah terdakwa sudah melakukan pemeriksaan dengan teliti? Podcast itu termasuk memeriksa dengan teliti hampir 1 jam itu. Nah, sekarang tugasnya jaksa nanti memproses dia itu dengan teliti. Periksa. Kalau tugasnya sudah selesai itu, sudah saya periksa dengan teliti. Tapi karena tetap saya nggak percaya, mubahalah itulah yang terjadi akhirnya. Sudah saya periksa Pak. Ya, gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Makasih Gus. Udah cukup dari penuntut umum, cukup ya. Giliran berikutnya saya berikan kepada tim penasihat hukum, silakan.